Jadi kita tidak panjang-panjang untuk pertanyaan, cuman kita menceritakan sedikit. Kita bergerak di bidang jeruk. Jadi jeruk ini untuk tahap pertama udah kita coba sampai panen 7 tahun. Jadi sekarang udah tahap kedua. Jadi yang saya pertanyakan di sini, yang selalu kita atasi selama ini, yang jadi masalah, jadi kendala, itu adalah kutu kebul sama lalat buah. Baik. Nah, jadi yang selama ini yang untuk kita antisipasi, kita menggunakan kimia yang jenisnya apa namanya itu, si Albi sama TU. Baik. Yang bahan kimia yang kita pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Tapi tidak ada virus, Pak, ya? Virus untuk jeruk nyaman? Baik. Begini, saya minta tolong satu. Ketika sudah punya tanaman jeruk, Bapak Ibu, dan sudah tahan virus, tolong dikembangkan. Saya minta tolong dengan sangat, jangan datangkan benih baru. Tapi tanamannya sudah cocok, buahnya sudah diterima masyarakat, terima pasar? Oke. Jeruk ini, sekarang saya tunjukkan. Tahu jeruk, Bapak Ibu? Selama ini orang beli benih jeruk dengan cara apa biasanya? Stek okulasi, ya. Baik. Nah, jeruk ini Bapak Ibu, kita ngembangkan konsep namanya inkubator. Satu pohon jeruk, kalau sudah pasti buahnya, satu, tahan penyakit pasti. Yang kedua, umurnya sudah cukup. Umur jeruk itu berapa tahun berbuah? 3 tahun. Itu kalau dari okulasi. Tapi, kalau sekarang yang saya ajarkan, ini pohon yang sudah pernah berbuah, tolong dipotong, di stek. Di stek, masukkan dalam inkubator begini, ini medianya abu plus tanah boleh, abu saja boleh. Kasih garam sedikit. Ini ditancap dalam kondisi rapat, 1 bulan dia akan bertunas. Dan keluar akar, masih akar serabut. Terus setelah 2 bulan, ini sudah mulai dibuka total, 3 bulan sudah bisa dipindah ke lahan. Kalau saya begini, kalau kita sudah punya tanaman jeruk dan punya pasar, standar orang tanam jeruk kan biasanya 4x3 atau 4x6. Kalau di sana berapa Pak lahannya? 5x6. Berarti Bapak kepengen pohon besar? Ya. Betul. Oke. Kalau 5x6 ketemu berapa? 30. Berarti 1 hektar Bapak Ibu ketemu tanaman berapa? Betul ya? 330. Sekarang saya akan tawarkan, Pak. Tapi sudah pasti tahan virus ya, penyakitnya tadi. Saya mengajak Bapak untuk ke modern. Untuk ke modern. Buat tanaman seperti ini untuk pembibitan. Sehingga apa? Waktu 2 bulan ini taruh di dalam polybag. Sampaikan umur 1 tahun. Ini sudah bunga. Ketika pindah di lahan, 1 tahun berikutnya sudah panen. Berarti masa tanamnya berapa lama? 2 tahun. Terus yang ketiga, jeruk yang sudah panen segini. Kalau tanaman ini kita setting untuk tanaman maksimal tinggi 1,5 meter dengan lebar tajuk kurang lebih hanya 1 meter. Berarti seandainya saya buat planning, ini lebar 1 meter nih kanan kiri, ini 1 meter juga. Berarti jarak yang dibutuhkan berapa? 3. Kalau dengan cara ini 3x3 bisa. Atau 3x2 karena jalannya sini. Ini ketemu kan tidak masalah. Betul ya? Kalau 3x2
ketemu berapa? 1 hektar isi berapa? 1.500 sampai 1.600. Banyak atau tidak bedanya? Banyak. Nah, terus yang kedua, kalau tanaman kita dengan 5 kali 6, berarti lebar tajuk bisa 2 meter, tinggi bisa 2 meter sampai 3 meter. Panennya susah atau tidak? Bisa dapat grade A tidak? AB. Betul kan? Nah, terus yang paling susah lagi, controllingnya susah atau tidak? Susah. Penyemprotannya susah, semua susah. Karena itu, ke era modern, kalau tanam jeruk, jarak 3 kali 2, tinggi maksimal kita pangkas adalah di 1,5 meter. Jadi tingginya cuma segini. Buahnya tidak banyak. Paling maksimal kita buahkan 10 kilo per tanaman. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau kita dengan populasi 1.500 kali 10 kilo, Bapak Ibu, ketemu berapa kilo? Hebatnya jeruk satu, tidak kenal musim. Jeruk itu buah sepanjang tahun. Seandainya kita hitung per siklus 4 bulan dari pentil, tahu pentil ya, dari bunga jadi masa 4 bulan, berarti ini ketemu 15 ton kali 3. Ketemu berapa Bapak Ibu? Dengan harga 10.000. Berapa Pak harga di sana? 10.000. Berarti ketemu berapa per tahun? Bisa enggak ini dapat 450 juta setahun? Enggak bisa. Terus yang kedua, karena ketinggiannya cuma 1,5 meter, ini yang saya adopsi adalah ilmu tertingginya buah untuk Timur Tengah, Bapak Ibu. Tolong buat modern sekali. Kalau masalah lalat buah, kita belikan obat, berkala dia akan terus datang. Dan obat itu enggak habis-habis. Ini daerah Karo, ini di Sumatera sana nyemprot obat itu ton. Sampai jeruk Karo sudah habis semuanya. Biaya untuk beli obat, beli insek, kalau kita ganti dengan insect net, jadi tanamannya kita tutup semua dengan paranet. Lebih mudah dengan paranet. Paranetnya nama insect net. Tidak ada hama, tidak ada apa-apa yang mengganggu. Tinggal satu, inseknya tolong cari warna putih. Coklat, pokoknya cahaya masih masuk. Karena jeruk butuh cahaya. Terus yang kedua, karena tanaman kita kan banyak nih jumlahnya 1.500. Pupuk yang dibutuhkan berarti untuk apa Bapak Ibu kalau jeruk? Horti. Paling bagus dari kambing. Pupuk kita setiap tanaman Pak 1 kilo per bulan wajib, sama kencingnya sama, jadi pupuknya dosisnya 1 liter tapi yang sudah campuran. Berarti setiap kilan kita butuh berapa? 1.500 kilo. Kalau dibagi 30 berarti 1 hari berapa kilo? 50 dibagi 4 berarti berapa kambing yang harus dipelihara? Ya anggap aja 12 lah, jangan 12,5. Saya minta tolong pelihara ini. Nah, kambingnya makannya dari mana? Kalau tanaman itu masih ada jarak 1 meter, boleh di sela-sela ditanami jagung. Nah, sekarang kabar gembira Bapak Ibu. Saya tidak pernah ngajarkan lebah, betul kan? Ini saya ngajari lebah. Kalau Bapak bisa buat insect net. Yang menjadi lebah masalah terbesar, lebah itu terbang bisa 1 kilo Bapak Ibu. Ketika dia cari makanan, pulang tinggal nama. Kenapa kok tinggal nama? Di sana disemprot pestisida. Dia tengah-tengah jalan jatuh mati. Tapi kalau sudah dikurung begini, terus tanamannya di antara sela itu adalah jagung, berarti lebah kita aman atau tidak? Keluar atau tidak?
Tidak. Lebah yang tanamannya jagung, keluarnya bee pollen. Ini bonusnya. Kenapa saya butuh lebah? Tahu alasan kedua, Bapak Ibu? Penyerbukan jeruk itu perlu binatang tidak? Selama ini jeruk kan pasti didatangi bunga. Jeruk didatangi lebah, betul kan? Yang menjadi problem kan satu, jeruknya lo disemprot pestisida, lebahnya datang ke situ pulang mati. Sehingga apa? Buahnya ini kalau sudah banyak pestisida pasti jarang, nggak bisa full. Tetapi kalau tanaman kita kasih lebah di dalamnya dan dia tidak kabur, maka penyerbukan akan sempurna. Kalau penyerbukan sempurna itu juga ada masalah juga. Kalau buah terlalu banyak, ada resiko. Buahnya kecil-kecil, betul atau tidak? Berarti harus kita lakukan pruning, pemilihan. Tapi kalau tanamannya cuma tinggi 1,5 meter sampai 2 meter begini, sampai enggak tangan kita melihatnya? Sampai. Sehingga apa Bapak Ibu? Semua tanaman buahnya pasti grade-nya A. Kita planning satu cabang maksimal 2, satu cabang maksimal 2, satu cabang buah kecil ya, maksimal 2. Terus yang kedua, ketika ada bunga baru kita pisah-pisah. Sehingga apa? Kita intensif di sini. Buahnya mulus enggak kira-kira? Enggak ada lubang, enggak ada binatang. Penyerbukannya sempurna. Supaya bagus tiap bulan dikasih makanan. Sehingga apa? Ketika kita planning non-stop sepanjang tahun dan berbuah, ini bisa. Ini kalau konsep begini jadi industri atau bukan ini? Industri. Punya 4 hektar sudah ngeri ini. Ini nanti Pak tolong buat wisata Pak. Petik jeruk Pak. Sudah keren sekali. Nah, kalau duriannya nanti begini. Kalau ada durian di kebun yang sama. Iya. Tapi jaraknya agak jauh ya. 10 meter ya. 10 meter. Baik, enggak apa-apa. Kalau masih kecil pupuknya sama dari Horti. Iya. Lah besok, ini Thailand Bapak Ibu. Thailand itu terkenal dengan musangking. Satu buah durian musangking itu kalau di Malaysia. Satu buah itu 1.200.000. Satu biji. 1.200.000, 1.500.000 lah. Jadi kalau setiap kali saya ke Malaysia pasti dikasih hadiah itu musangking karena saya pecinta durian. Nah, tapi karena harganya mahal saya tidak pernah beli, cuma dikasih. Nah, saya tunjukkan bagaimana musangking bisa mendunia. Musangking yang beli itu paling banyak dari Tiongkok, dari Cina. Sekali datang ke Malaysia satu pesawat pulang bawa durian semua. Charter pesawatnya. Padahal minta maaf, musangking itu berasal dari mana? Dari Indonesia, dari Kalimantan. Dikembangkan, setelah dikembangkan yang di Malaysia, di Kalimantan dimatikan dan disebut sebagai durian Malaysia. Sekarang saya tunjukkan triknya. Bagaimana punya tanaman durian yang sepanjang tahun bisa juga berbuah. Bukan tanaman satu tapi. Kebunnya banyak, bisa digilir buahnya. Tanaman bisa berbuah itu kenapa Bapak Ibu? Stres. Karena takut akan meninggal. Dan takut tidak punya keturunan. Jadi minta maaf. Ini saya kasih rahasianya alam tumbuhan. Tumbuhan itu tidak mau mati sendirian. Dia harus membuat keturunan. Karena itu ketika dia dibuat stres, dia cepat-cepat akan berbuah. Karena itu kalau Bapak Ibu ngancam tanaman, motongi tanaman, bilang kamu kalau enggak berbuah tak potong. Nah, dia takut. Nah, terus yang kedua dibuat stres. Stres terbagus. Kapan musim durian berbuah? Ayo coba. Setelah kemarau. Betul ya? Bulan apa biasanya? Desember ini panen raya, bunganya kemarin kan? Setelah kemarau. Berarti supaya tanaman kita ada yang berbuah sepanjang tahun, berarti ada yang musim hujan dibuat seperti kemarau. Berarti diapakan Bapak Ibu? Ditutup terpal.
Pak tolong. Jadi seandainya tanahnya ini terpisah, kita buat blok. Pada waktu musim kemarau yang biasa-biasa tidak apa-apa, yang beberapa pada waktu musim penghujan tutup rapat. Akhir musim penghujan kan di bulan Maret, April ya, atau Mei, baru dibuka. Maka dia akan buah di bulan Agustus. Lah terus yang supaya buah lagi Pak yang di sana disiram air di kemarau supaya buah di Desember. Sehingga apa? Kita tidak berhenti panen durian. Pupuknya sama. Pupuk itu dosisnya begini. Ini rumus Pak ya. Lebar tajuk. Kalau tajuknya 1 meter, pupuknya 1 kilo. Kalau tajuknya 4 meter, pupuknya berapa? 4 kilo. Ini durian juga sama, berlaku seperti itu. Bisa diterima kira-kira? Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Tidak harus jeruk. Jeruk, mangga, apokat, dibuat konsep seperti ini. Kita berubah dari pertanian tradisional menjadi pertanian industri. Setuju atau tidak? Kalau begini panennya teratur enggak? Pakai masa enggak? Pakai berhenti tidak? Punya lahan sampai 4 hektar begini, setiap hari bisa keluar buah ini. Dan yang paling penting satu, coba bayangkan ya, panen buah tinggi 3 meter, pakai apa panennya? Pakai alat kan? Ketika sudah pakai alat, minimal jatuh dulu di alat kan? Tetapi kalau panennya pakai gunting, terus diikutkan daunnya 1, keren enggak kira-kira? Sudah sama dengan impor. Selama ini kita kalah di situ. Orang selalu bangga dengan pohon yang besar. Padahal grade-nya tidak pernah masuk grade A. Mangga, petik mangga sampai matang Bapak Ibu bisa. Kenapa kok bisa? Karena ini dipagar semua. Sudah modern. Syukur-syukur sudah punya uang bisa pakai drip irigasi. Pemupukan semua tersentral. Selesai masalah. Biayanya lebih murah atau lebih mahal kalau finishnya? Lebih murah. Biaya untuk beli insek sama beli insect net itu sudah lebih dari cukup. Oke? Baik Bapak Ibu, sudah tidak terasa jam 11 lebih. Saya minta tolong nanti jangan begadang ya. Besok pagi ketemu jam 7 pagi. Kita sampai jam 4 sore. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.